Berikutnya mengenai periode dan tugas perkembangan. Nah, menurut Santok, mengemukakan 3 periode perkembangan, yaitu dari anak, remaja, dan dewasa. Nah, kemudian dari 3 periode tersebut masih dijabarkan lagi. Yang pertama yaitu periode anak itu dibagi menjadi 4. Di sini ada sebelum kelahiran, masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan, dan akhir anak. Kemudian periode remaja, yang terakhir periode dewasa dan masa akhir dewasa. Next. Kemudian ada tugas perkembangan. Yang pertama, tugas perkembangan masa bayi dan anak prasekolah. Nah, biasanya di umur-umur ketika baru lahir sampai sekitar 3 tahun sebelum anak itu mengenal lingkungan sekolah, biasanya dimulai dari anak itu kan belajar berbicara, berdiri, berbicara, berjalan. Kemudian belajar mengenali benda di sekitar, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, belajar mengenali perbedaan jenis kelamin. Nah, biasanya pada tahap ini tuh anak tuh aktif-aktifnya kan, kayak kalau yang punya adik sekitar umur 2 tahun gitu kan, ketika dia itu mulai dari tahap ketika dia berdiri, berjalan, kemudian berlari, kemudian ketika dia mengenali benda-benda di sekitar itu dengan cara biasanya itu dia tidak hanya menyentuhnya, tapi juga memasukkan ke dalam mulutnya. Nah, itu cara anak mengenali benda-benda di sekitarnya. Kemudian belajar mengendalikan kotoran, itu biasanya ketika anak itu sudah bisa berbicara, biasanya tuh kalau ada yang kurang nyaman dalam dirinya, entah itu dia pipis atau mau pup, itu biasanya dia itu kayak rewel gitu. Nah, kemudian belajar mengenali perbedaan jenis kelamin ya, dia mengetahui dirinya itu laki-laki atau perempuan seperti itu. Kemudian tugas perkembangan anak usia sekolah, ketika dia mulai masuk ke dalam lingkungan sekolah, biasanya mulai dari pendidikan anak usia dini, masih PAUD, itu dia belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya, karena dia di sana kan belajar bareng teman-temannya, jadi dia belajar berinteraksi, kemudian belajar mengembangkan keterampilan, dia mulai ingin membuat apa gitu, kemudian belajar bersikap mandiri, seperti kan kalau anak masuk usia sekolah tuh biasanya pagi-pagi nih memakai seragam gitu kan, dia mulai belajar itu mengkancingkan bajunya sendiri. Nah, itu dia belajar bersikap mandiri. Kemudian mengembangkan kata hati ketika dia tuh berani mengutarakan apa yang dia rasakan gitu. Kemudian mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial. Nah, kemudian tugas perkembangan remaja itu mencapai kematangan emosi. Biasanya kan remaja itu mulai ingin mencoba hal-hal baru ketika dia apa ya, kayak mungkin mood 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 apa ya, bad mood kayak gitu atau good mood. Nah, dia itu apa ya, seperti ingin melakukan apapun gitu loh yang belum pernah dia lakukan, ingin mencoba hal-hal baru gitu. Kemudian memiliki kesadaran tanggung jawab, dia mulai bisa diberikan tanggung jawab, memiliki kematangan berperilaku etis, sopan, kemudian memiliki kemandirian berperilaku ekonomis. Yang terakhir mencapai kematangan dalam pemilihan karir. Ini mulai masuk ke dalam lingkungan pekerjaan ya. Next. Kemudian tugas perkembangan dewasa awal ini biasanya usia awal-awal kepala 2, itu mulai memilih pasangan hidup, kemudian mulai mengelola rumah tangga, kan awal-awal masa pernikahan itu mulai mengatur rumah tangga, terus bertanggung jawab sebagai warga negara, mulai bekerja, menemukan kelompok sosial yang serasi. Kemudian tugas perkembangan dewasa pertengahan itu menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisiologis. Biasanya perubahan fisiologis ini terjadi pada, kalau sudah menikah ya, terjadi pada seorang wanita mungkin yang sudah melahirkan. Nah, dia mulai bisa menerima dirinya, sudah berbeda, sudah
bukan saat dia masih single lagi. Begitupun pada laki-laki. Kemudian mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaannya, menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin tua. Kemudian tugas perkembangan dewasa akhir atau masa tua itu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Jadi kalau orang-orang lansia itu harus mulai menyadari bahwa dirinya itu sudah tidak seperti saat muda dulu, kemampuannya itu udah berkurang, kemampuan fisiknya itu sudah, kekuatan fisiknya itu sudah mulai berkurang. Kemudian membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusianya, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zawawi. Untuk Zawawi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Bisa di next. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sendiri itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, kita akan membahas atau mengulas tentang faktor internal terlebih dahulu, yang mana faktor internal ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu faktor genetika, faktor fisiologis, dan faktor psikologis. Yang pertama yaitu faktor genetika. Jadi faktor genetika ini berkaitan erat dengan gen yang merupakan ciri dan sifat makhluk hidup. Misalnya saja bentuk tubuh, tinggi tubuh, warna kulit, warna retina, kecerdasan, dan sebagainya. Yang kedua, faktor fisiologis. Faktor fisiologis sendiri ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor gizi atau asupan makanan. Nah, efeknya apa faktor gizi atau asupan makanan dalam perkembangan? Efeknya adalah apabila seorang anak mendapatkan gizi serta asupan makanan yang cukup, maka akan lebih mudah baginya untuk menerima ilmu. Yang kedua, yaitu cacat dan penyakit psikis dan psikologinya, maka ia tidak akan bisa berkembang sebagaimana anak normal yang lain. Lanjut, yang ketiga yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis sendiri meliputi kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan mengendalikan emosional secara seimbang yang sangat menentukan keberhasilan dan kecerdasan dalam perkembangan sosial anak. Beberapa faktor psikologis yang utama itu mempengaruhi proses perkembangan siswa, hormon, inteligensi, ternext, bisa inteligensi, motivasi, sikap, dan bakat. Jadi next, faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik dari luar, yang mana dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis sendiri merupakan suatu faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya, yang merupakan pengaruh pertama kali dari pihak ibu dan ayah, atau apa yang diajarkan pertama kali oleh orang tua peserta didik kepada peserta didik tersebut. Yang kedua merupakan faktor fisis. Faktor ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi atau kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah yang meliputi ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Dan yang ketiga merupakan faktor ekonomis atau status sosial ekonomi dari peserta didik tersebut. Kenapa faktor ekonomi sangat berpengaruh? Karena dalam proses perkembangannya, betapapun ukurannya bervariasi, seorang anak pasti memerlukan biaya. Entah itu biaya untuk membeli peralatan sekolah, entah itu untuk keperluan lainnya, pasti akan membutuhkan yang namanya biaya. Maka secara tidak langsung faktor ekonomi juga sangat berpengaruh dalam perkembangan peserta didik tersebut. Next. Yang keempat adalah faktor edukatif. Berasal dari namanya yaitu faktor edukatif. Kita bisa menerka bahwa edukatif berasal dari kata edukatif juga yang berarti penanaman norma atau perilaku yang benar kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau biasa tidaknya perumahan mereka. Jadi tanamkan
perilaku-perilaku yang baik, maka kemungkinan besar peserta didik akan melakukan perilaku-perilaku yang baik juga. Begitu pula sebaliknya. Bila di sekolahan ditanamkan perilaku-perilaku yang buruk, maka peserta didik kemungkinan besar juga akan berperilaku secara buruk. Yang kelima yaitu faktor religius. Faktor religius ini bersangkutan dengan proses terbentuknya perilaku seorang anak dengan agama sebagai faktor penting yang mempengaruhinya, karena merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan berperan penting sebagai media kontrol dalam perkembangan peserta didik. Yang keenam, terakhir, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat, keluarga, dan sekolah. Apa yang dia dapat di pergaulan lingkungan akan sangat berpengaruh pada baik atau tidaknya pergaulannya. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hilda. Untuk Hilda, saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya yaitu fase-fase perkembangan. Yang pertama, berdasarkan aspek didaktis. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu 5 tahapan. Yang pertama, prasekolah, dari usia 0 sampai 6 tahun. Nah, di sini seorang anak memperoleh pendidikan dengan pendekatan bermain atau memberi kegembiraan sambil belajar. Yang kedua, tahap sekolah dasar dari usia 7 sampai 12 tahun. Di sini seorang anak memperoleh pendidikan dasar untuk melanjutkan pendidikan menengah pertama. Pendidikan yang didapat lebih kepada dasar-dasar ilmu yang akan dipelajari di sekolah menengah pertama. Yang ketiga, sekolah menengah pertama, usia 13 sampai 16 tahun. Pendidikan pertama sebagai pondasi untuk menuju tingkat sekolah menengah atas. Yang keempat, sekolah menengah atas. Usianya 17 sampai 20 tahun. Nah, di sini pendidikan tingkat atas sebagai persiapan memasuki perguruan tinggi. Dan yang tahap terakhir yaitu tahap perguruan tinggi usia 21 tahun ke atas. Nah, di sini pendidikan tinggi sebagai bekal untuk meningkatkan kehidupan. Yang kedua adalah kematangan peserta didik. Nah, di sini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap anak kecil, tahap anak besar, dan tahap remaja. Untuk tahap anak kecil, pertumbuhan jaringan otot mengalami perubahan yang sangat cepat. Kekuatan otot ini memungkinkan untuk melakukan gerakan-gerakan dasar seperti berjalan, berlari, melompat, berjingkat, memukul, dan melempar. Yang kedua adalah tahap anak besar. Fisik anak tumbuh besar secara proporsional relatif melambat dibandingkan pada saat tahap anak kecil dan masa bayi. Tubuh yang semakin tinggi dan besar dapat meningkatkan kemampuan fisik anak, seperti kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan. Yang ketiga adalah tahap remaja. Dapat dilihat dari perkembangan biologis kompleks. Nah, pada tahap inilah masa pertumbuhan terjadi dengan sangat pesat. Dapat dilihat dari perkembangan biologis kompleks dalam segi ukuran tubuh, kematangan seksual, dan fisiologis. Nah, berdasarkan hasil penelitian mengenai perkembangan kemampuan fisik pada masa remaja, didapat kesimpulan diantaranya, yang pertama, kekuatan otot merupakan kemampuan mengerahkan kekuatan dan kecepatan bersama-sama meraih tingkat optimal, kurang lebih 1 tahun setelah pencapaian ukuran tubuh yang tumbuh maksimal. Yang kedua, pada masa remaja, di pelaksanaan program aerobik yang baik dapat meningkatkan kemampuan kardiorespiratori mencapai 20%. Nah, teori kematangan sosial atau kematangan emosional pertama kali dikemukakan oleh Robert Kagan pada tahun 1982. Yang seorang psikolog Harvard lewat bukunya berjudul The Evolving Self, yang intinya mengatakan bahwa 1. Kematangan sosial berkembang secara bertahap, mulai dari pemahaman sosial yang sederhana sampai kompleks. Yang kedua, apresiasi lingkungan sosial dan emosi manusia adalah representasi terbaik dari apa yang dilakukan masyarakat di waktu tertentu. Yang ketiga, kemampuan untuk merasakan atau memahami apresiasi lingkungan sosial yang lebih kompleks akan berkembang seiring kematangan sosial. Yang keempat, tahap baru dari perkembangan sosial atau emosional seseorang muncul di saat akhirnya seseorang mampu melihat dirinya dalam perspektif sosial yang lebih luas dan besar.
serta mampu memahami berbagai aspek secara lebih objektif. Yang kelima, secara progresif, tahap ini semakin berkembang seiring kematangan diri. Dan yang terakhir, secara teoretik, tahap ini berakhir bersama kemampuan memahami sesuatu yang objektif secara objektif. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu ciri-ciri perkembangan pada peserta didik. Adapun ciri-ciri perkembangan individu adalah sebagai berikut. Yang pertama, seumur hidup atau lifelong. Artinya tidak ada periode usia yang mendominasi perkembangan individu. Yang kedua, multidimensional. Artinya terdiri atas biologis, kognitif, dan sosial. Bahkan dalam satu dimensi terdapat banyak komponen. Misalnya intelijensi abstrak, intelijensi nonverbal, dan intelijensi sosial, dan seterusnya. Kemudian ada multidireksional. Beberapa komponen dari suatu dimensi dapat meningkat dalam pertumbuhan, sementara komponen lainnya menurun. Misalnya, orang yang sudah tua dapat semakin aktif, tetapi kecepatan memproses informasinya lebih buruk. Kemudian ada lentur atau plastis. Artinya, bergantung pada kondisi kehidupan individu. Bila kondisi lingkungan dan kehidupannya baik, maka perkembangannya cenderung baik. Begitu pula sebaliknya. Bisa di next. Nah, untuk lebih rincinya bisa dilihat pada tabel tersebut. Untuk aspek yang pertama ya terjadinya perubahan untuk segi fisik, terjadi perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Untuk segi psikis, terdapat bertambahnya perbendaharaan kata-kata, matangnya kemampuan mengingat, berpikir, berkreasi, dan menggunakan imajinasi kreatifnya. Aspek yang kedua adalah terjadinya perubahan dalam proporsi. Dalam segi fisik, proporsi tubuh seseorang anak akan berubah sesuai dengan fase perkembangan mereka. Untuk segi psikisnya, perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas, kemudian perhatiannya dari diri sendiri akan menuju ke perhatian ke orang lain atau teman atau kelompok sebayanya. Kemudian aspek yang ketiga lenyapnya tanda-tanda lama. Untuk segi fisik terjadi hilangnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak. Seiring bertambahnya usia yang terletak pada bagian dada, kelenjar pineal pada bagian bawah otak, gigi susu, dan rambut-rambut halus. Untuk segi fisik terjadi kehilangan pada gerak-gerik kekanak-kanakan dan perilaku impulsif atau dorongan untuk bertindak sebelum berpikir. Kemudian aspek selanjutnya diperoleh tanda-tanda baru, seperti pergantian gigi, karakteristik seks pada usia remaja sekunder seperti perubahan anggota tubuh, dan primer seperti menstruasi atau mimpi basah. Sedangkan untuk segi psikisnya, terjadi perkembangan pada rasa keingintahuan mereka, terutama berhubungan dengan ilmu pengetahuan, nilai moral, seks, atau interaksi dengan lawan jenis, dan keyakinan beragama. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya prinsip-prinsip perkembangan pada peserta didik. Yang pertama, proses perkembangan setiap individu prinsipnya tidak pernah berhenti atau never ending process. Artinya, perkembangannya terus-menerus atau berubah-ubah yang dipengaruhi oleh pengalaman dan belajar sepanjang hayat dari sejak masa konsepsi sampai tua atau sampai pada masa kematangan individu. Yang kedua, proses perkembangan setiap individu prinsipnya saling memengaruhi. Artinya, perkembangan individu saling memengaruhi atau ada korelasi antara fisik, emosi, intelijensi, dan sosial. Apabila seorang anak dalam pertumbuhan fisiknya mengalami gangguan atau sering sakit misalnya, maka anak tersebut akan mengalami gangguan dalam perkembangan aspek lainnya seperti kecerdasannya berkurang dan mengalami kelebihan emosional. Dengan demikian, prosesnya tidak bisa berdiri sendiri. Yang ketiga, proses perkembangan setiap individu prinsipnya mengikuti pola atau arah tertentu.
Artinya, setiap tahap perkembangan sebelum akan menjadi dasar perkembangan selanjutnya. Dengan kata lain, perkembangan individu sebelumnya merupakan prasyarat untuk menghadapi perkembangan selanjutnya. Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak harus dapat berdiri terlebih dahulu. Dan berjalan merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya, yaitu berlari. Kemudian yang keempat, proses perkembangan setiap individu prinsipnya terjadi pada tempo yang berlainan. Artinya, perkembangan individu tidak ada yang sama. Ada yang perkembangannya lambat, sedang, dan cepat. Contohnya seperti pada otak yang mencapai bentuk ukuran yang sempurna adalah pada usia 6-8 tahun. Tangan, kaki, dan hidung mencapai perkembangan maksimum pada usia remaja, dan imajinasi kreatif berkembang cepat pada masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada masa remaja. Yang kelima, proses perkembangan setiap individu prinsipnya harus berjalan dengan normal, yakni dimulai dari tahap bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dewasa, dan masa tua. Prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia panjang, maka individu akan mengalami fase-fase perkembangan. Yang selanjutnya, proses perkembangan setiap individu prinsipnya memiliki ciri khas. Artinya, setiap fase perkembangannya memiliki ciri khas. Misalnya, anak usia 2 tahun memusatkan untuk mengenal lingkungan dan menguasai gerak fisik serta belajar berbicara. Sedangkan untuk anak usia 3 tahun sampai 6 tahun memusatkan untuk menjadi manusia sosial, yaitu belajar bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Next. Nah, Nana Xiaodi pada 2009 menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan prinsip perkembangan diantaranya yang pertama, perkembangan bukan hanya berhubungan dengan aspek-aspek tertentu, melainkan menyangkut semua aspek. Perkembangan tersebut berlangsung terus-menerus sampai akhir hayatnya. Yang kedua, setiap individu memiliki kecepatan dan kualitas perkembangan yang berbeda. Seorang anak mungkin mempunyai kemampuan berpikir dan membina hubungan sosial yang sangat tinggi, dan tempo perkembangannya dalam segi itu sangat cepat. Sedang dalam aspek lainnya seperti keterampilan kemampuan kurang dan perkembangannya lambat. Sebaliknya, ada anak yang keterampilannya berkembang pesat sedangkan kemampuan berpikirnya agak lambat. Yang ketiga, perkembangan secara relatif beraturan, mengikuti pola-pola tertentu. Misalnya, seorang anak bisa merangkak sebelum anak bisa berjalan, kemudian anak bisa meraba sebelum anak tersebut bisa berbicara, dan sebagainya. Yang keempat, perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit. Secara normal, perkembangan itu berlangsung sedikit demi sedikit, tetapi dalam situasi tertentu dapat juga terjadi loncatan-loncatan. Sebaliknya, dapat juga terjadi kemacetan perkembangan aspek tertentu. Yang kelima, perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju ke arah yang lebih khusus, mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Perkembangan dimulai dengan dikuasainya kemampuan yang bersifat umum, seperti kemampuan memegang dimulai dengan memegang benda yang besar dengan kedua tangan, baru kemudian dengan satu tangan. Yang keenam, secara normal perkembangan individu mengikuti seluruh fase perkembangan, tetapi karena adanya faktor-faktor khusus, fase tertentu dilewati secara cepat, sehingga nampak seperti tidak melewati fase tersebut. Sedangkan fase lainnya diikuti dengan sangat lambat, sehingga tampak seperti tidak berkembang. Yang ketujuh, sampai batas-batas tertentu, perkembangan sesuatu aspek dapat dipercepat atau diperlambat. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor bawaan dan juga faktor lingkungan. Kondisi yang wajar dalam pembawaan dan lingkungan dapat menyebabkan laju perkembangan yang wajar pula. Kekurangwajaran baik yang berlebihan atau berkurangan dari faktor pembawaan dan lingkungan dapat menyebabkan laju perkembangan yang lebih cepat atau lebih lambat. Kemudian yang kedelapan, perkembangan aspek-aspek tertentu berjalan sejajar atau berkorelasi dengan aspek lainnya. Perkembangan kemampuan sosial berkembang sejajar dengan kemampuan bahasa, kemampuan motorik sejajar dengan kemampuan pengamatan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pada saat-saat tertentu dan dalam bidang tertentu, perkembangan pria berbeda dengan wanita. Pada usia 12-13 tahun, anak perempuan lebih cepat matang secara sosial dibandingkan dengan anak laki-laki. Nah, untuk fisik laki-laki umumnya lebih tinggi
Untuk fisik laki-laki umumnya tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki lebih kuat dalam kemampuan inteleknya, sedangkan perempuan lebih kuat dalam kemampuan berbahasa dan estetikanya. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Zulfar Alif. Untuk Zulfar Alif, saya persilahkan. Permisi, apa suara saya sudah terdengar nih? Sudah. Oh, ya. Terima kasih atas waktunya. Lalu untuk yang poin ke-7, pentingnya memahami perkembangan peserta didik. Pemahaman perkembangan peserta didik itu sangatlah penting bagi pendidik. Bukan hanya itu. Yang bicara siapa ini? Saya Bapak Zulfar Alif. Enggak. Iya. Oh ya, silakan lanjutkan. Ya. Lalu sebentar. Touchpad saya agak error sebentar nih. Oke. Pemahaman perkembangan peserta didik sangat penting bagi pendidik. Bukan hanya itu, dengan memahami perkembangan peserta didik, para pendidik dapat menggunakan teknik-teknik yang tepat untuk mempelajari kemampuan minat dan tingkat persiapan belajar peserta didik. Nah, dengan memahami perkembangan peserta didik itu merupakan faktor terpenting agar peserta didik dapat dibimbing dengan dan difasilitasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menghadapi dunia yang semakin modern ini. Selain itu, perbedaan antara peserta didik yang satu dengan yang lain akan menjadi pekerjaan yang lebih mudah bagi pendidik sehingga untuk mengetahui bagaimana cara agar selalu dapat memahami. Sebentar. Sudah sampai mana perkembangan dari masing-masing peserta didiknya. Selain itu juga keberhasilan sebentar, mohon maaf nggih. Touchpad saya agak error sebentar nggih. Selain itu, keberhasilan pendidikan pada peserta didik sangat dipengaruhi oleh pemahaman pendidik terhadap perkembangan peserta didiknya. Jika pendidikan yang diberikan buruk, maka peserta didik akan merasa tidak memiliki kepercayaan diri yang mengakibatkan hilangnya kebahagiaan mereka. Begitu pula sebaliknya, berhasil dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik pun akan merasa lebih semangat dalam belajar. Juga mungkin akan mendorong semangat belajar siswa untuk kedepannya. Oleh karena itu, pemahaman perkembangan peserta didik sangat penting bagi pendidik. Bukan hanya itu, dengan memahami perkembangan peserta didik, para pendidik dapat menggunakan teknik-teknik yang tepat. Lalu untuk manfaat mempelajari perkembangan peserta didik, untuk manfaat mempelajari perkembangan peserta didik ini dapat dirasakan oleh pendidik maupun oleh peserta didik. Yang pertama, untuk bagi pendidiknya, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Lalu yang kedua, memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Lalu untuk manfaat mempelajari perkembangan peserta didik yang dirasakan oleh peserta didik, yang pertama, dengan memahami perkembangan dirinya, maka akan lebih mudah untuknya mengatur strategi belajar atau upaya yang akan dia lakukan guna mencapai hasil pendidikan yang maksimal bagi dirinya. Lalu yang kedua, mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya. Next, Mbak. Lalu yang kedelapan, peran bimbingan konseling dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Next. Bimbingan konseling, kumpulan guru yang galak dan menakutkan, image-nya mungkin. Sering memberikan sanksi dan menghukum yang melakukan kesalahan di sekolah.
Jika anggapan seperti itu sudah ditanam di pikiran peserta didik, akan susah untuk menjalankan hubungan baik antar peserta didik dengan guru BK. Nah, padahal guru bimbingan konseling sangat berperan terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Hal ini dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tidak hanya dapat diukur melalui kemampuan intelektual saja, namun juga dipengaruhi oleh psikomotorik. Peserta didik sangat membutuhkan bimbingan konseling sebagai bekal menghadapi tantangan pada era globalisasi ini. Contohnya, banyak sekali peristiwa menyimpang yang terjadi pada kalangan pelajar seperti bullying, tawuran, intoleran, dan lain sebagainya. Serta kemajuan alat komunikasi dan informasi yang saking mudahnya, sampai-sampai peserta didik terpengaruh oleh hal tersebut. Nah, bimbingan konseling tak bisa dianggap sebelah mata, karena beban psikomotorik individu sangat berpengaruh terhadap hasil capaian belajar peserta didik. Jika individu menyimpan rahasia dan tidak mengungkapkannya kepada orang lain, maka beban tersebut terasa sangat berat. Hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tersebut. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand dan menulis pertanyaannya di kolom chat. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan ya langsung bertanya biar enggak terbuang waktunya. Baik, untuk yang pertama, Galuh Eka Budi, saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Pertama, apakah suara saya bisa terdengar jelas? Bisa. Bisa. Izin bertanya ya. Pada materi peran bimbingan konseling dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dijelaskan bahwa peran penting guru konseling terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Banyak pandangan bahwa guru konseling itu adalah guru yang galak dan menakutkan. Namun, dilihat dari beberapa fakta, banyak siswa bukannya takut terhadap guru BK, akan tetapi lebih takut dicap sebagai anak yang bermasalah dan nakal jika ia berurusan dengan guru BK. Padahal tujuannya bukan demikian, sehingga dengan sebisa mungkin ia akan menghindari berurusan dengan guru BK. Lantas, jika memang peran guru BK sangat penting pada perkembangan peserta didik, apa pendapat dan juga solusi dari kelompok Anda yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat. Untuk selanjutnya, Ziva Fitria bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya pada slide 15. Bisa tolong ditampilkan slide-nya? Nah, pada slide ini itu disampaikan bahwa pada masa remaja, pelaksanaan program aerobik yang baik dapat meningkatkan kemampuan kardiorespiratori mencapai 20%. Nah, program aerobik yang dimaksud itu seperti apa? Bisa disertakan dengan contohnya. Lalu saya juga izin bertanya lagi terkait proses perkembangan peserta didik yang berbeda-beda. Nah, itu bagaimana cara yang tepat menurut kelompok Anda sebagai calon pendidik untuk mengajarkan pelajaran sehingga dapat diterima baik oleh peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Afni Nur Rasyida bisa mengajukan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, pada makalah kan dijelaskan bahwa manfaat mempelajari perkembangan peserta didik yang dirasakan oleh peserta didik adalah dengan memahami perkembangan dirinya. Maka akan lebih mudah untuk mengatur strategi belajar atau supaya apa yang akan dia lakukan guna mencapai hasil pendidikan yang maksimal bagi dirinya. Nah, pertanyaan saya, apabila peserta didik itu memiliki sifat bawaan yaitu malas, apakah strategi yang disusun itu akan terlaksana? Nah, kemudian apabila tidak terlaksana itu, bagaimana opini dan solusi Anda mengenai hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Laila Tulitana bisa menyampaikan pertanyaannya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, bagaimana jika tugas perkembangan itu tidak tercapai atau terpenuhi, misalnya pada tugas perkembangan remaja, mungkin bisa diberikan contohnya. Dan saya izin bertanya satu lagi, dan untuk peran guru BK tadi, yang mana anak-anak itu kan yang bermasalah tentang sekolah seringkali merasa kurang nyaman berbicara dengan guru BK, karena menganggap gurunya itu kan bagian dari manajemen sekolah. Apalagi saat daring seperti ini, pastinya lebih sulit lagi untuk berinteraksi langsung dengan siswa. Nah, bagaimana menurut kelompok penyaji mengenai hal tersebut? Apakah pertanyaannya dapat dipahami? Baik, bisa dipahami. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Sinta Dwi Aprilia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, kan kalau perkembangan seorang anak itu juga dipengaruhi oleh faktor psikologisnya ya. Nah, tapi gimana kalau misalnya seorang anak ini dari dalam dirinya itu sudah merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu, jadi kepercayaan dirinya itu rendah sekali. Bagaimana menurut kelompok penyaji cara kita membantu mereka membangun kepercayaan dirinya itu? Baik, terima kasih. Bisa dipahami pertanyaannya. Untuk kelima pertanyaan yang sudah diajukan, apakah dari anggota kelompok saya ada yang mau mencoba menjawab? Dipersilahkan. Mungkin izin menjawab pertanyaan Mbak Galuh. Pertanyaannya adalah pada materi peran bimbingan konseling dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dijelaskan bahwa peran penting guru konseling terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dijelaskan pula bahwa banyak pandangan bahwa guru konseling adalah guru yang galak dan menakutkan. Namun, dilihat dari beberapa fakta, banyak siswa bukannya takut terhadap guru BK, kan, tetapi lebih takut dicap sebagai anak yang bermasalah dan nakal jika ia berurusan dengan guru BK. Padahal tujuannya bukan demikian, sehingga dengan sebisa mungkin ia akan menghindari berurusan langsung dengan guru BK. Lantas, jika memang peran guru BK sangat penting terhadap perkembangan peserta didik, apa pendapat dan juga solusi dari kelompok Anda yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, memang di sekitar kita itu banyak menganggap guru BK itu galak, tapi sebenarnya banyak guru BK yang tidak galak dan mungkin lebih friendly kepada peserta didiknya. Jadi bisa lebih berbaur dan peserta didiknya itu tidak takut. Nah, jika takut dicap sebagai anak yang bermasalah dan nakal, itu kan anggapan dari teman-teman sekitarnya. Nah, jadi kalau bisa dari anak itu sendiri, jika memang memiliki masalah dan takut dicap sebagai anak yang bermasalah, kalau anak yang bermasalah itu kan biasanya kan dipanggil. Nah, kalau kita yang mau konsultasi itu kan kita bisa langsung datang kepada guru BK, itu bisa di waktu mungkin saat jam kosong atau waktu istirahat. Nah, itu kita bisa langsung datang sendiri. Jadi teman-teman tidak beranggapan bahwa kita itu anak yang bermasalah. Jadi kalau sebisa mungkin kita itu memiliki masalah yang terpendam dan tidak bisa cerita kepada siapa-siapa, itu kita bisa cerita terhadap guru BK. Nanti kan akan diberi solusi dan akan meringankan beban pikiran. Mungkin itu dulu dari saya. Bagaimana Mbak Galuh? Baik, ini suara saya stabil apa tidak ya? Stabil. Oh ya, berarti intinya itu tidak usah menghiraukan pendapat dari orang lain ya, kalau kita misalnya ada keperluan ke guru BK. Iya Mbak, karena kalau kita itu gimana ya, kalau selalu mementingkan pendapat orang lain, itu anak bermasalah. Nah, kita tuh malah semakin
kayak banyak beban pikiran gitu, dan masalahnya tuh nggak selesai-selesai, malah semakin tambah dan semakin menumpuk gitu. Baik. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ziva Fitria. Program aerobik seperti apa yang dimaksudkan pada slide 15 dan bisa berikan contohnya juga. Lalu dengan proses perkembangan yang berbeda-beda, bagaimana cara yang tepat menurut kalian sebagai calon pendidik untuk mengajarkan suatu materi sehingga dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Baik, untuk program aerobik yang dimaksud di situ itu seperti kayak olahraga ringan gitu. Kayak senam atau ya sejenis olahraga sih. Kayak olahraga senam itu kan kayak tapi yang ringan-ringan aja terus bisa diiringi dengan musik. Nah, sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, seperti yang kita ketahui bahwa setiap siswa itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda kan. Jika mengetahui karakteristik setiap perkembangannya, setidaknya guru harus dapat menerapkan metode pembelajaran yang diharapkan dapat diterima oleh lebih banyak siswa. Jadi sebagai calon pendidik kita bisa menerapkan berbagai macam metode sehingga tidak hanya berpaku pada satu metode saja. Meskipun begitu, guru tidak boleh abai terhadap siswa lainnya, sehingga tiap-tiap alternatif dari metode yang disampaikan oleh guru bisa mengakomodir kebutuhan seluruh siswa. Selain itu, metode pembelajaran yang variatif juga dapat membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Untuk metodenya itu bisa seperti ceramah, memberikan demonstrasi, atau melalui alat peraga. Sehingga siswa bisa diminta untuk melakukan percobaan secara mandiri. Sehingga mereka bisa langsung menangkap, oh ini konsepnya seperti ini. Nah, kemudian setelah memberikan beberapa metode pelajaran itu, guru diharapkan untuk selalu melakukan evaluasi dan peka terhadap respon siswa. Apakah siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik atau malah sebaliknya. Karena itu menurut saya, sebagai calon pendidik harus menerapkan beberapa jenis metode pembelajaran yang berbeda dalam kegiatan belajar. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Berarti program aerobik yang dimaksud itu kayak olahraga gitu ya? Iya. Terus kalau misalnya metode-metode yang digunakan oleh guru itu kayak ceramah, demonstrasi, terus penggunaan alat peraga, terus setelah melakukan metode itu juga diharapkan guru itu melakukan evaluasi, seperti itu? Benar. Karena dengan adanya evaluasi kita bisa menganalisis bahwa apakah siswa tersebut sudah paham terhadap apa yang kita sampaikan atau belum. Baik, jawaban dapat dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari teman-teman yang lainnya, mungkin dari anggota kelompok saya ada yang mau coba menjawab? Mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Afni. Pertanyaannya dijelaskan bahwa manfaat mempelajari perkembangan peserta didik yang dirasakan oleh peserta didik adalah dengan memahami perkembangan dirinya, maka akan lebih mudah untuk mengatur strategi belajar atau upaya yang akan dia lakukan guna mencapai hasil pendidikan yang maksimal bagi dirinya. Apabila peserta didik itu memiliki sifat bawaan yaitu malas, apakah strategi yang disusun itu akan sering malas nih? Jadi seandainya kasus yang mungkin kasus yang disebut oleh Mbak itu, apakah strategi yang disusun itu akan terlaksana, itu pasti kemungkinan besar atau mungkin pasti ya tidak. Ya contohnya mungkin membuat target malam ini saya harus selesai, besok bisa free, besok bisa keluar kemana-mana, tapi akhirnya malam ini malah nonton drama atau malah nonton yang lain gitu. Jadi juga karena mungkin sudah malam tiba-tiba awal-awal motivasi, terakhir-akhirnya males.
akhirnya nggak jadi. Udah, itu salah satu contohnya ya. Jadi mungkin strategi yang disusun itu akan terlaksana tidak. Lalu opini dan solusinya. Ya menurut saya seperti itu ya. Malas itu merupakan hal yang buruk bagi peserta didik, bukan hanya bagi peserta didik, bagi manusia juga merupakan perilaku yang buruk. Oleh itu, mengapa malas menjadi salah satu musuh terberat para peserta didik? Ya, oleh karena itu kita harus melawan. Misal ingin belajar atau mengerjakan tugas, tiba-tiba kita itu aras-arasan istilahnya. Jadi kita harus memaksakan diri, maksa dengan motivasi, dengan mungkin motivasi ya. Terus tekad ambisi, hari ini aku ngerjakan harus minimal berapa gitu, itu aja itu sudah cukup mungkin. Nah, dan sebagainya lagi mungkin ada banyak solusinya. Lalu jadi menurut saya bagi peserta didik yang rasa malas itu harus dilawan untuk memudahkan peserta didik menggapai tujuan mereka. Kecuali malas gosipin orang itu memang boleh itu. Ya. Itu mungkin jawaban dari saya. Iya, jadi bisa untuk ya? melawan malas itu kita caranya itu salah satunya dengan cara memotivasi diri gitu ya. Ya. Menanamkan tekad. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Zuhar. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang lainnya, mungkin dari anggota kelompok saya ada yang mau mencoba menjawabnya, dipersilahkan. Izin masuk moderator, ingin menjawab dari pertanyaan Mbak Laila. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar jelas. Baik. Di sini Mbak Laila bertanya bagaimana jika tugas perkembangan tidak tercapai atau terpenuhi, misal pada tugas perkembangan remaja, bisa diberikan contoh. Nah, bila tugas perkembangan itu tidak terpenuhi, maka perkembangan dari peserta didik tersebut akan berjalan kurang baik. Bisa kita ambil contoh pada remaja, di situ yaitu remaja bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, rasa tanggung jawab itu kan sangat luas. Bisa saja rasa tanggung jawab akan pentingnya belajar untuk dirinya masa depan. Bila dia tidak mempunyai rasa tanggung jawab bahwasanya belajar itu penting untuk dirinya sendiri untuk masa depan, maka efeknya akan ke tahap-tahap selanjutnya. Contohnya ketika dia tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk belajar, sehingga dia tidak belajar dan pada masa depan sulit untuk memperoleh pekerjaan. Efeknya apa? Pada awal remaja itu ada bagaimana dia dapat mengelola rumah tangga yang baik, sedangkan dia untuk penghasilan kesulitan karena tidak memiliki pekerjaan. Begitu pula pada tahap selanjutnya, di mana pada tahap selanjutnya itu ada tugas yaitu harus bisa memiliki prestasi dalam karirnya. Sedangkan dia sendiri tidak memiliki pekerjaan atau bahkan karir dalam hidupnya. Jadi ketika suatu perkembangan tidak terpenuhi pada tahap tertentu, misal remaja, akan berimbas pada tahap-tahap selanjutnya. Terus pertanyaan yang kedua terkait guru BK. Peran guru BK yang mana anak-anak bermasalah tentang sekolah seringkali merasa kurang nyaman berbicara dengan guru BK karena menganggap gurunya adalah bagian dari manajemen sekolah. Apalagi saat daring seperti ini, pastinya lebih sulit lagi untuk berinteraksi langsung dengan siswa. Bagaimana menurut kelompok penyaji mengenai hal tersebut? Sebelumnya saya bertanya dulu kepada Mbak Laila, kita memahami problem ini dari sisi siswanya atau dari sisi gurunya atau mungkin keduanya? Mungkin bisa dari keduanya. Ya, baik. Kalau dari sisi pertama dari sisi gurunya ya, dari sisi gurunya itu guru dalam terutama guru BK harus peka terhadap peserta didiknya. Misalkan kan dia kok saya mengajak anak ini berinteraksi kok kurang nyaman. Nah, itu harus bisa berintrospeksi diri. Saya itu kurang nyamannya di apa, sehingga memperbaiki diri, sehingga membuat
bagaimana tujuannya agar guru tersebut ketika berbicara dengan siswa itu nyaman. Jadi ketika guru kok oh anak ini tidak nyaman berbicara dengan saya, maka guru tersebut harus cepat berintrospeksi diri, saya kurangnya apa, sehingga biar anak tersebut itu nyaman dengan saya. Yang kedua, kita melihat dari sudut pandang siswa terkait nyaman dan tidak nyamannya. Kalau menurut saya, walaupun nyaman atau tidak nyaman ketika kita memiliki suatu masalah di sekolah, kita ungkapkan saja kepada guru BK-nya. Bisa saja kita memiliki suatu masalah, tidak nyaman, tidak kita ungkapkan. Nah, kapan selesai masalahnya ketika tidak kita ungkapkan? Jadi kita ungkapkan terlebih dahulu saja masalah tersebut. Lantas terkait masalah daring atau luring, mungkin bila pesan WA atau di chat itu mengasihkan sehingga melewati chat saja bisa tersampaikan keluh kesahnya. Kalau bila peserta didik tersebut hanya dengan chat WA itu sudah dapat memenuhi keinginannya untuk curhat kepada guru BK-nya, tidak apa-apa memakai media sosial tersebut. Apabila masih kurang, bisa WA ke gurunya untuk ingin bertemu di sekolahnya. Itu pasti akan diberikan izin oleh guru BK tersebut. Bagaimana Mbak? Mungkin ada tanggapan atau feedback? Berarti izin menegaskan lagi ya, berarti kalau yang tugas perkembangan tadi kesimpulannya itu tugas perkembangan itu tidak harus terpenuhi semua ya, apabila ada salah satu tidak terpenuhi itu tidak apa-apa. Namun pasti akan berjalan kurang baik, seperti itu ya? Iya, pasti akan berjalan kurang baik untuk kedepannya. Dan yang untuk guru BK tadi, gurunya itu harus peka dan juga membenahi diri dan siswanya itu harus lebih terbuka. Apakah seperti itu? Ya, betul sekali Mbak Laila. Ya baik, jawaban bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Sinta. Mungkin ada anggota kelompok saya yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta. Izin masuk, moderator. Iya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta. Di sini pertanyaannya, untuk mengembangkan dirinya, ada faktor psikologis yang ikut berpengaruh. Ada anak yang memiliki kepercayaan diri yang rendah. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri seorang anak bila ia sudah merasa tidak mampu untuk melakukan suatu hal? Jadi, di sini dalam konteks peserta didik ya, Mbak. Jadi, kita memposisikan diri sebagai gurunya. Nah, yang pertama, kita tuh harus menanamkan kepada setiap peserta didik bahwa mereka itu memiliki keahlian atau keterampilan dalam bidangnya masing-masing. Jadi jangan samaratakan semua peserta didik itu harus bisa dalam satu hal yang sama. Jadi kita harus melihat bahwa setiap peserta didik itu memiliki bakatnya masing-masing, memiliki kelebihannya di bidang masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, jangan pernah kita mengejudge dalam proses usahanya. Jadi ketika peserta didik itu sedang berusaha dalam melakukan sesuatu, jangan pernah kita itu menjadi hambatan untuk dia. Kita harus mendampingi, kita harus mendukung, atau bahkan kita harus bisa mengarahkan peserta didik ke jalan yang benar. Kemudian yang terakhir, setelah proses usaha, jangan lupa untuk mengapresiasi hasilnya. Jadi apapun hasil yang diperoleh peserta didik, kita harus tetap mengapresiasi. Jangan kok ketika peserta didik tersebut mendapatkan hasil yang buruk, kemudian kita itu kayak merendahkan atau bahkan kita memarahi dia. Tapi kita harus tetap, yang pertama kita harus tetap mengapresiasi, kemudian kita harus memberikan motivasi yang membangun dia supaya dia itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Seperti itu. Mungkin dari Mbak Sinta ada feedback? Ya, terima kasih Agila. Itu saya setuju ya sama yang katamu tadi. Tapi kalau misalnya ini kita ambil yang lebih sempit lagi ya untuk anak-anak seusia SD. Nah, udah benar itu kita fokus aja ke apa yang mereka bisa. Tapi masalahnya di pendidikan saat ini tuh kan yang dipelajari nggak cuma satu hal, ya kan ya? Itu kayak anggap aja mata pelajarannya kan tuh banyak sekali sih. Kalau misalnya kita fokuskan dia ke satu hal, ada juga kemungkinan kok dari pengalaman saya ya, itu dari dia itu bisa jadi kayak benar-benar menyerah dengan bidang di luar
penguasaannya begitu. Nah, itu bagaimana ya? Biar agar imbang juga gitu. Sebenarnya kan kalau dalam konteks misalkan salah satu peserta didik itu hanya memiliki kemampuan dalam satu bidang gitu ya, satu mata pelajaran misalkan. Nah, kemudian bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Nah, jangan lupa tugas kita sebagai peserta didik adalah membimbing dan mendampingi mereka. Sehingga ketika anak tersebut menyerah dalam mata pelajaran yang lain, kita harus tetap memberikan mereka itu masukan, motivasi, dorongan, sehingga mereka itu tetap mau menjalankan tugas mereka sebagai siswa untuk belajar. Apapun hasilnya nanti, itu urusan belakangan lah. Intinya anak tersebut mau untuk belajar hal yang lain dari apa yang mereka, dari kelebihan, maksudnya dari pelajaran yang mereka bisa tersebut. Seperti itu. Berarti kalau saya simpulkan dari yang tadi, kita ini sebagai yang membimbing mereka harus bisa memunculkan rasa ingin belajar dulu ya. Baru kita fokuskan dulu dan juga terus membimbing mereka untuk terus mempelajari hal-hal yang lain, begitu. Jangan ngejudge juga. Gitu ya. Ya. Terima kasih ya Dila. Ya, terima kasih kembali. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan lagi. Untuk Melinda bisa mengajukan pertanyaannya. Halo Melinda, apakah masih ada di Zoom? Baik, mungkin yang lainnya dulu ya. Untuk Alfiatul Hidayah bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Tadi pada slide mengenai salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi perkembangan itu kan faktor fisiologis ya, di mana faktor fisiologis ini merupakan faktor yang berkaitan dengan kondisi fisik individu masing-masing. Kemudian jika peserta didik itu yang cacat, terganggu secara fisik dan psikologisnya, penyaji mengatakan bahwa mereka itu tidak akan bisa berkembang sebagaimana anak normal yang lain. Nah, nantinya pastinya kan bisa berpengaruh terhadap sikap dan juga kemampuan intelektualnya. Nah, tentunya kita tidak mau hal itu terjadi kepada anak didik kita nanti. Lantas menurut Anda, sebagai calon pendidik itu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Apakah pertanyaan saya sudah dipahami? Baik, pertanyaannya bisa dipahami, bisa dituliskan di kolom chat ya. Untuk selanjutnya, Melinda mungkin bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya izin bertanya. Untuk yang perkembangan individu itu kan saling mempengaruhi atau ada korelasi antara fisik, emosi, intelijensi, dan sosial. Nah, untuk aspek yang fisik sudah disebutkan apabila seorang anak dalam pertumbuhan fisiknya mengalami gangguan atau sering sakit misalnya, maka anak tersebut akan mengalami gangguan dalam perkembangan aspek lainnya, seperti kecerdasannya berkurang. Maka bagaimana cara kita sebagai calon pendidik untuk membantu peserta didik tersebut dalam mengikuti proses belajar di sekolah dengan teman-temannya? Tentunya mereka kan akan merasa berbeda begitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, Belalia bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan kelompok penyaji menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian dari kedua faktor tersebut, manakah yang lebih mempengaruhi perkembangan seorang individu? Kemudian atau mungkin dari kedua faktor tersebut mempunyai peluang yang sama dalam mempengaruhi seorang individu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Andini Prayuda bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan dan waktunya.
Sebelumnya apa suara saya sudah terdengar ya? Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin bertanya ya, kan tadi dijelaskan bahwa perkembangan peserta didik ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor biologis, di mana faktor tersebut berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya, yang saat itu diajarkan oleh orang tuanya. Nah, bagaimana jika seorang anak ini lahir dari, mohon maaf, keluarga yang rusak, misalnya orang tuanya itu memang suka mabuk-mabukan seperti itu ya, lalu anaknya ini dibebaskan mau melakukan apa aja seperti merokok ketika usianya masih belum cukup umur gitu. Terus ketika sekolah anak ini juga nggak pernah dengerin guru, kayak bandel, suka tawuran, dan sering bolos yang kayak gitu-gitu. Nah, misalnya nih guru tersebut udah nasihatin anak itu gitu kan sama orang tuanya juga. Tapi itu mereka tetap acuh dan malah orang tuanya ini menyuruh anaknya untuk berhenti sekolah karena yaitu bosen dinasihatin sama gurunya Tor. Nah, sebagai calon tenaga pendidik di masa depan nanti, bagaimana tanggapan dan solusi kalian yang akan kalian terapkan nantinya untuk menghadapi permasalahan tersebut. Soalnya kan kalau dibiarkan nanti berakibat buruk bagi perkembangannya, terutama jika dilihat dari psikologisnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Faikhotul Munawwaro bisa mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Saya izin bertanya. Tadi kan kelompok penyaji sempat menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu faktor ekonomis. Nah, kan keadaan ekonomi setiap individu atau peserta didik itu pasti ada yang berada, ada juga yang kurang berada. Nah, namun kebanyakan masyarakat saat ini itu kan cenderung membedakan antara anak orang yang berada atau yang kurang berada. Nah, makanya secara tidak langsung itu akan ada yang merasa terisolasi atau terasingkan dari kelompoknya. Dan hal ini itu justru akan menyebabkan tidak baiknya perkembangan peserta didik. Nah, lalu bagaimana pendapat kalian mengenai permasalahan ini dan sikap apa yang seharusnya dilakukan sebagai pendidik atau orang tua supaya anak atau peserta didik itu tidak akan merasa terisolasi atau terasingkan jika berada pada situasi yang tersebut. Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami pertanyaannya. Untuk teman-teman yang belum menuliskan pertanyaannya di kolom chat, dipersilakan untuk dituliskan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang sudah dituliskan, apakah dari kelompok saya ada yang mau mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan yang tersedia di kolom chat? Izin masuk, moderator. Baik, silakan. Apakah suara saya terdengar jelas nih? Iya, sudah terdengar. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Belaria terkait faktor-faktor perkembangan mana yang lebih mempengaruhi dalam perkembangan individu, ataukah faktor-faktor tersebut memiliki peluang yang sama dalam mempengaruhi individu tersebut. Jadi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu individu, baik faktor internal atau faktor eksternal, itu memiliki bobot yang sama dalam mempengaruhi perkembangan suatu individu tersebut, Mbak Belaria. Tidak ada yang kayak berat eksternal atau berat internal, tidak. Jadi semua memiliki bobot yang sama. Ini ada tanggapan dari Mbak Bella? Oh, berarti setiap faktornya itu punya pengaruh yang sama ya bagi seorang individu. Apakah seperti itu? Ya, memiliki bobot yang sama atau memiliki pengaruh yang sama terhadap perkembangan suatu individu. Oh, baik. Sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang tersisa mungkin dari kelompok saya ada yang mau mencoba menjawab, dipersilakan. Izin masuk, moderator. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alvia. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah faktor fisiologis, di mana merupakan faktor yang berkaitan dengan kondisi fisik individu. Jika peserta didik yang cacat terganggu secara fisik dan
maka ia tidak akan bisa berkembang sebagaimana anak normal yang lain. Nantinya pasti akan berpengaruh terhadap sikap dan kemampuan intelektualnya. Tentunya kita tidak mau hal itu terjadi kepada anak didik kita. Lantas menurut Anda, sebagai calon pendidik, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut kelompok kami, yang pertama, kita itu harus memperbaiki dulu psikis seorang anak tersebut. Karena mereka itu berbeda, mereka itu istimewa, kita harus memberikan mereka itu keyakinan bahwa mereka itu mereka harus bisa menerima keadaannya, yang pertama. Jadi karena mereka itu istimewa, mereka berbeda dari yang lain, tidak semua hal itu mereka memiliki keterbatasan. Maksudnya mereka memiliki keterbatasan fisik. Hal itu bukan berarti mereka juga memiliki keterbatasan dalam kemampuan melakukan sesuatu. Sehingga kita juga harus menanamkan dalam diri mereka bahwa mereka itu bisa melakukan sesuatu yang sama seperti teman-teman yang normal pada umumnya. Nah, di samping itu, dukungan dari keluarga dan lingkungan itu juga sangat berpengaruh bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus ya. Nah, seperti dukungan dari keluarga itu biasanya dengan selalu mendampingi mereka, itu pasti sangat berpengaruh sekali bagi perkembangan anak tersebut. Kemudian kalau dalam lingkungan masyarakat itu biasanya disediakan sekolah khusus untuk mereka, yaitu sekolah luar biasa. Nah, itu termasuk dukungan juga bagi mereka, supaya mereka itu bisa mengembangkan bakat dan minat mereka. Seperti itu. Apa ada feedback dari Mbak Vivi? Baik, berarti bisa saya simpulkan bahwa kita itu perlu menanamkan psikis yang baik gitu ya, tidak menjudge mereka, memberikan support seperti itu ya. Iya, benar. Iya, baik. Jawaban bisa dipahami. Terima kasih kelompok penyaji. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan yang tersisa bisa dicoba dijawab oleh anggota kelompok saya. Saya persilakan. Ada berapa pertanyaan yang belum dijawab? Masih 3, Bapak. Oh ya, silakan. Baik, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fa'ihotul Munawaroh. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu faktor ekonomis, yang mana keadaan ekonomi setiap individu atau peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang kaya, ada juga yang kurang mampu. Namun, kebanyakan masyarakat saat ini cenderung membeda-bedakan antara anak orang kaya dan dengan anak orang yang kurang mampu. Maka secara tidak langsung ada anak yang merasa terisolasi. Dan hal ini tentu tidak baik dalam perkembangan peserta didik. Lalu bagaimana pendapat kalian sebagai calon pendidik atau calon orang tua jika menghadapi situasi hal ini? Hal apa yang seharusnya dilakukan supaya anak tidak merasa terisolasi? Nah, menurut saya sebaiknya pembedaan terhadap anak berdasarkan status sosial mereka sebaiknya harus dihilangkan. Nah, untuk menghilangkan adanya kesenjangan tersebut bisa dimulai ketika dalam suatu KBM, guru itu selain pembelajaran yang bersifat individual juga perlu melakukan pembelajaran secara berkelompok, di mana anggota kelompoknya bisa ditentukan oleh guru itu sendiri, sehingga anak yang mungkin merasa terasingkan tidak semakin terasingkan. Karena seperti yang kita tahu bahwa biasanya peserta didik itu ketika disuruh memilih anggota kelompoknya sendiri, mereka akan memilih mana-mana yang sesuai dengan keinginan mereka, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang dari ekonomi yang kurang mampu akan terasingkan dan bingung kayak kelompoknya siapa gitu. Nah, selain itu berdasarkan pengalaman saya di sekolah dulu, itu diadakan perpindahan formasi tempat duduk sehingga semua anak bisa membaur dengan anak yang lainnya sehingga tidak hanya tetap berpaku pada beberapa kelompok saja. Seperti itu, apakah jawaban saya bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Namun kalau sebagai orang tua itu harus bagaimana ya supaya misalnya ada orang tua yang memiliki keadaan ekonomi yang kurang berada. Nah, kan pasti anaknya juga akan mengalami hal itu. Nah, itu bagaimana
sikap apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua supaya anaknya itu tidak merasa insecure dengan keadaan keluarganya? Baik, kalau dari orang tua sendiri, mungkin yang bisa mereka lakukan ialah kayak memberitahu, nggak usah minder lah, nggak usah insecure lah, karena nggak usah insecure. Karena apalagi yang bisa dilakuin selain memberi kayak omongan-omongan gitu. Soalnya kan juga nggak bisa kayak langsung merubah dari yang tidak mampu menjadi mampu gitu. Jadi hanya bisa kayak memotivasi terus memberitahu bahwa udahlah nggak apa-apa. Yang penting kamu kayak fokus pada pendidikanmu saja dibanding memperdulikan hal-hal yang tidak perlu gitu. Oh, Seperti baik, itu. bisa dipahami. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang tersisa mungkin bisa dijawab oleh anggota kelompok saya. Tersisa 2 pertanyaan. Oke, permisi saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Andini. Ya. Izin menjawab pertanyaan. Bagaimana Mbak Hilda? Nggak apa-apa, kamu dulu. Saya dulu nggak apa-apa. Ya, untuk pertanyaannya Mbak Andini. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh faktor biologis di mana faktor tersebut berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya yang diajarkan pertama kali oleh orang tua peserta didik. Bagaimana jika seorang anak lahir dari keluarga yang rusak, misalnya orang tuanya suka mabuk-mabukan, lalu anaknya ini bebas mau melakukan apa saja, seperti merokok saat masih di bawah umur, lalu ketika sekolah tidak pernah mendengarkan guru dan menjadi anak bandel yang suka tawuran dan sering bolos. Nah, sebagai calon pendidik, bagaimana cara kalian mengatasi hal tersebut? Lalu misalnya anak tersebut dan orang tuanya sudah diberi nasihat, akan tetapi mereka tetap acuh dan malah menyuruh anaknya berhenti sekolah saja karena bosan oleh nasihat pada gurunya. Jika dibiarkan malah berakibat buruk bagi perkembangannya, terutama dari psikologisnya. Lantas bagaimana tanggapan dan solusi yang kalian terapkan nantinya untuk menghadapi permasalahan tersebut? Mungkin dari saya ya, mungkin nanti ada anggota kelompok yang ingin menambahkan. Ya, hal-hal yang dilakukan oleh peserta didik tersebut, ya, memang merupakan sebuah pelanggaran yang juga melanggar tata tertib sekolahnya juga. Sehingga sebagai pendidik kan ya sudah tahulah kita harus memediasi peserta didik tersebut, terus membimbing, memberikan solusinya. Ya, untuk bagaimana agar peserta didik tersebut bisa sedikit demi sedikit mengurangi kenakalannya. Karena apa ya? Karena kenakalannya itu enggak berguna bagi kedepannya. Ya, bergunanya mungkin sebagai pembelajaran untuk kedepannya ya. Lalu sebagai pendidik ya juga mungkin ada jawaban perkataan dari Mbak Hilda tadi, kurangi menandai peserta didik. Semacam kayak oh si A ini nakal, si B ini apa gitu. Itu kalau bisa nggak usah. Ya. Jadinya nanti akan mempengaruhi perilaku peserta didik, psikologisnya juga. Selain itu juga guru pendidik maksudnya bisa melakukan bisa melakukan mediasi langsung ke orang tuanya sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah mengenai anaknya sebagai peserta didik. Nah, lalu bagaimana jika orang tua ini malah memilih untuk anaknya berhenti sekolah? Ya, kita melakukan pendekatan kepada orang tuanya. Bagaimana jadi pentingnya sekolah, pentingnya apa? Jadi sebenarnya kita jelaskan bagaimana solusi untuk anaknya, juga pendekatan secara halus tanpa menyinggung perasaan dari orang tua maupun anaknya juga. Mungkin seperti itu, nggih. Izin menambahi, Mas Kalian. Setelah apa yang diberitahukan oleh Mas Al tadi, bila peserta didik dengan orang tuanya tetap ingin pindah sekolah, ya kita tidak bisa apa-apa. Jadi tugas guru kita hanya memberikan bimbingan yang terbaik lah, bimbingan terbaik kepada peserta didik kita terkait peserta didik tersebut akhirnya tetap ingin keluar sekolah, ingin tetap bandel, yaitu sudah dikeluar dari kehendak kita. Karena tugas kita hanya memberikan bimbingan terbaik
sebisa mungkin kita, seperti itu. Oh iya baik, jadi kita sebagai peserta didik itu tetap harus memberi nasihat, memberi bimbingan, kemudian melakukan pendekatan kepada orang tuanya. Namun ketika hasil akhirnya peserta didik itu memang memilih untuk keluar dari sekolah, ya itu sudah di luar tanggung jawab dari pendidik gitu ya, seperti itu. Ya, baik. betul. Oke, jawaban dapat dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Sudah untuk semua pertanyaan dijawab? tersisa dari yang Meidinda belum dijawab, Bapak. Mungkin dari Satu kelompok lagi saya ya. ada yang Ya, cepat saja dijawab satu lagi. Waktunya tinggal 10 menit. baik, Bapak. Mungkin dari Hilda. Izin menjawab dari pertanyaan Meidinda. Nah, inti dari pertanyaannya itu bagaimana sebagai pendidik kita itu membantu peserta didik dalam mengikuti proses belajar di sekolah sehingga mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya. Nah, sebagai calon pendidik kita tuh harus bisa menyamaratakan semua peserta didik. Nah, jika ada kasus seperti itu yang ada satu anak misal yang sering sakit, nah itu kan tertinggal pelajarannya. Nah, sebagai pendidik kita tuh harus bisa kita memberikan bimbingan dan membuat individu itu memahami dirinya sendiri. Jadi dia tuh bisa lebih enjoy atau bisa lebih menerima keadaannya. Misal yang sering sakit, dia itu bisa menerima bahwa oh tidak apa-apa gitu. Jadi dia itu bisa lebih enjoy menjalani hidupnya dan lebih bisa menangkap pelajaran. Jadi sebagai pendidik kita tuh harus bisa membimbing baik dalam hal pelajaran atau dalam hal memahami dirinya itu sendiri. Seperti itu, Mbak Mei. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana contoh mengenai perkembangan individu yang saling mempengaruhi antara emosional, intelijensi, dan sosial. Nah, misal tadi yang sakit, kan ada beberapa sakit yang mengganggu intelijensi atau kecerdasan. Misalnya itu demam yang tinggi, kejang, stunning atau kurang gizi, amandel, dan tifus. Nah, kalau misal ini yang stunning atau kurang gizi itu ya. Nah, di lingkungan sosial, mungkin teman-temannya ada bilang, oh itu kok kurus banget gitu kan. Nah, itu akan mengganggu emosional dari anak tersebut. Nah, jadi dia tuh kayak merasa dirinya itu kayak terasingkan gitu. Aku kok gini gitu. Mungkin contoh perkembangannya seperti itu. Terhambat. Bagaimana dari Mbak Meidinda? Baik, terima kasih. Jawaban bisa diterima. Terima kasih, Ya, Mbak. sudah saya moderator ya. Untuk pertanyaan yang tersisa mungkin bisa ditulis di grup seperti minggu kemarin ya, Bapak. Ya, seperti minggu kemarin ya. Baik, untuk Mbak Hiliah, Eko Yudi, Carlos, dan Mbak Ega mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di grup PPD. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke Bapak Didi. Terima kasih. Terima kasih. Bagus sekali ya, sudah jalannya presentasi, kemudian diskusi tanya jawabnya juga sudah bagus, sudah bervariasi pertanyaannya ya. Ada yang berhubungan langsung dengan materi, ada yang ya nyerempet ya kan ya, tapi masih dalam konteks perkembangan remaja ya untuk peserta didik ya di sekolah. Secara teori kan sudah ada ya, sudah dibaca semua. Misalnya untuk anak-anak perkembangannya seperti ini, SD sampai SMP. SMP begini, lalu SMA begitu ya, terakhir setelah jadi mahasiswa ya kuliah. Di teori dibaca ya, supaya apa? Supaya kita banyak mendapatkan pengetahuan, karena pengetahuan yang kita peroleh bukan hanya untuk bekal sebagai calon guru, sebagai pendidik nanti, tapi juga sebagai orang tua nanti ya. Nah, kalau ada yang menyimpang dari teori itu berarti ada masalah, kan ya? Masalah itu bisa disebabkan oleh banyak faktor tadi kan ya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari dalam diri siswa itu sendiri,
faktor eksternal dari luar. Karena anak usia remaja itu masih bergantung dengan orang tua, tentu orang tua yang dan lingkungannya itu juga banyak mempengaruhi. Cara mendidik anak, tadi ada yang ekonomi orang tua misalnya ya, lalu lingkungan, tetangga misalnya ya, lingkungan saudara-saudara juga di rumah, lalu lingkungan di sekolah teman-temannya dan guru, ya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Nah, Anda mungkin bisa merefleksi diri, merenung, selama ini saya bagaimana ya perjalanan remaja saya, karena saya sudah mau dewasa ini kan ya, umur 20 tahun itu sudah masuk ke dewasa ya. Nah, lalu sebagai pendidik bagaimana kita nanti kalau menghadapi siswa yang sepertinya ada masalah, ya kan ya? Nah, mudah-mudahan di kelas kita itu tidak banyak yang menghadapi masalah kan ya, sedikit. Kalau ekonomi itu sebenarnya urusan pemerintah ya. Ada program Keluarga Harapan kan ya, ada bantuan langsung tunai kan macam-macam ya. Ada untuk beasiswa, kartu Indonesia Pintar dan lain-lain. Banyak. Jadi mudah-mudahan pemerintah itu terus berusaha meningkatkan kesejahteraan warganya ya, sehingga nanti kita sebagai pendidik itu tidak menghadapi masalah anak-anak yang bermasalah terhadap ekonomi ya. Tapi karena kehidupan itu berjalan terus kan ya, semakin lama harga-harga barang semakin tinggi kan ya. Ya, padahal mata pencarian susah kan ya. Nah, itu apa boleh buat ya seperti itulah. Nah, bagaimana usaha kita? Ya usaha kita sebagai pendidik kita memotivasi tadi, memberi dorongan, semangat kan ya. Supaya apa? Supaya anaknya mau belajar terus. Ada anak yang mau belajar satu mata pelajaran yang lain enggak ya, enggak. Kalau gurunya bagus, semangat memotivasi siswa, insya Allah siswa itu akan mengikuti ya apa yang dikatakan guru, karena guru itu adalah orang tua kedua ya. Lalu anak itu mempunyai potensi, jadi Anda itu punya potensi sendiri di dalam dirinya ya. Nah, Pak Didi tidak tahu Hilda ini apa potensinya ya. Oh ternyata Hilda itu selain senang belajar matematika juga pintar merangkai bunga misalnya ya. Misalnya kan, karena tidak tahu kesehariannya. Andini juga ternyata pintar melukis. Amalia ternyata pintar buat baju ya. Mengikuti ibunya gunting-gunting pola-pola ya, ternyata bisa buat baju. Ada yang buat kue kan ya. Yang laki-laki ternyata ada yang bisa ngikuti ayahnya keterampilan elektronik misalnya ya. Padahal senangnya materi pendidikan matematika. Ada yang senang olahraga juga, kan ya? Ada ternyata yang senang puisi, ya mengarang. Nah, semuanya potensi itu bisa dikembangkan. Itu namanya kecerdasan majemuk, ya. Jadi tiap individu itu mempunyai kecerdasan majemuk atau potensi kecerdasan multi ya, multi talenta kan ya. Jadi Anda potensinya dikembangkan sendiri ya. Kalau minta bimbingan boleh ngubungi siapa saja. Ya orang tua, kakak kan ya, keluarga, dosennya kan ya. Terutama yang bisa membimbing. Kalau puisi itu berarti nanti kita minta bantuan dosen pendidikan bahasa dan sastra misalnya. Ada yang juara loh ya, juara nasional ini. Jadi di WA grup dosen itu setiap waktu itu ada saja kabar gembira ya. Nah, olahraga ini yang Pemprov Jatim ini ada beberapa mahasiswa yang juara 1, 2, 3 ya, lalu lomba puisi nasional ya di Jakarta. Nah kan tidak tahu ya anak matematika apa ini nanti semester 2 ini. Kita lihat ya mengikuti perkembangan ya. Jadi kembangkan potensinya. Ya, jangan takut untuk mencoba, kan ya, terus mencoba. Termasuk siswa kita nanti ya dididik seperti itu. Belajar tidak boleh hanya matematika saja. Karena apa? Karena semua ilmu itu bermanfaat. Apalagi masih SMP kan ya, SD, SMP itu belum SMA.
Masih banyak mata pelajaran. SMA ketemu kimia yang baru kan ya. Bagaimana? Ya harus mau. Caranya ya diberi semangat. Diberitahu kimia itu ternyata bermanfaat untuk kehidupan. Banyak sekali ya manfaatnya kan ya. Guru itu penting sekali memberi semangat sehingga anaknya mau belajar. Kalau anaknya sudah termotivasi, guru nanti tidak bingung. Ya, guru itu tidak bingung. Mengapa anaknya sudah mau belajar sendiri, tidak perlu disuruh-suruh lagi. Ya, dia akan menilai belajar itu adalah kebutuhan. Sama dengan kalau lapar kan makan kan ya. Pasti makanannya apa gitu kan, Bu, makanan apa kan ke dapur pasti ya. Itu berarti kebutuhan makan itu. Sama dengan belajar. Kalau anaknya sudah termotivasi, dia mau belajar sendiri. Wah, kok kurang bukunya ini, cari di perpustakaan sekolah kan ya, cari di Google. Sekarang banyak kan ilmu kan. Anak yang tadi ekonomi stunting apa-apa itu dari kecil biasanya ya, dari kecil. Itu cepat ketahuan nanti ya, enggak usah bingung ya. Ada posyandu kan ya. Ada macam-macam kan ya, enggak usah bingung, tujuan guru hanya memotivasi saja. Nah, kalau ada yang sakit ya itu ada apa namanya? Unit kesehatan sekolah itu UKS ya. Dia itu kerjasama dengan dokter di puskesmas. Segera cepat ketahuan, segera ditangani ya. Istirahat, lalu setelah sembuh nanti kita beri semangat mau belajar. Ya kan ya? Kalau dia mau belajar pasti tanya ke temannya kan ya, tanya ke gurunya gitu. Nah, guru itu memotivasi tadi, jangan lupa membimbing. Jangan dimarahi ya, kalau anak dimarahi kasihan ya kan ya. Nanti dia malah down ya, kalau down itu turun semangat, nanti dia tidak ada harapan lagi, kasihan ya. Padahal masih panjang kan ya. Cita-citanya masih panjang, kita beri semangat terus ya. Lalu ada kesempatan menghubungi orang tua ya, misalnya 1 semester sekali waktu bagi 2 kali ya, untuk UTS itu raport pertengahan semester, lalu raport akhir semester 2 kali. Nah, disitulah waktu guru, terutama wali kelas ya, kalau memang penting sekali wali kelasnya harus menemui guru yang bersangkutan ya. Kan ada guru bimbingan konseling ya, ada guru mata pelajaran, guru agama kan ya, kalau hubungannya dengan perkembangan psikologisnya atau mentalnya agak terganggu anak ini ya, nakal misalnya ya. Nakal itu enggak moro-moro nakal anak itu. Tadi ada yang rumah tangganya hancur ya. Hancur itu kalau kena gempa itu hancur. Artinya broken ya, broken home ya. Broken home itu ada masalah keluarga yang kurang ya harmonis, sehingga tadi memang anak masih kecil sudah diajari merokok karena orang tuanya perokok dan lain-lain ya. Banyak sekali itu masalah di luar kewenangan guru. Yang penting kalau di sekolah baru kewenangan guru. Ya, didekati anaknya. Pas istirahat dipanggil, kita temui, kita tanya secara 4 mata kira-kira penyebabnya apa anak itu nakal ya. Jadi kalau bisa disadarkan, mudah-mudahan anak itu menjadi baik kan ya. Kan anaknya cerita nanti ya di rumah begini-begini kan ya. Itu guru dengan bimbingan konseling. Kalau gurunya sudah tidak mampu lagi, ke guru bimbingan konseling ya, dengan guru agama. Terakhir ke kepala sekolah. Kalau hubungannya sudah kriminal, hubungannya dengan kepolisian ya. Jadi guru hanya bertugas memotivasi, memberi nasihat supaya anaknya tetap mau belajar ya, terhindar dari masalah-masalah yang ditimbulkan pada masa mereka sekolah ya, pada masa remaja ya. Itu saja ya mungkin ya. Sudah bagus ya, aktif, kelompok penyajinya bagus, menjawabnya bagus, audiensnya juga aktif, banyak yang bertanya. Nanti kalau mau bertanya lagi dilanjutkan di WAG ya, seperti minggu lalu ya. Kenapa semakin banyak didiskusikan semakin bagus ya. Yang penting saling menerima jawaban atau respon temannya, tidak boleh ngengkel-ngengkelan ya. Walaupun terakhir-terakhir kok masih saya tidak cocok dengan pendapatnya ya tidak apa-apa, ya kan ya.
Nanti sambil berkembang waktu Anda akan bertambah ilmunya sehingga nanti akan banyak pemikiran atau wawasannya lagi ya. Nah, kita akhiri ya untuk hari ini. Minggu depan mungkin sudah masuk bulan Ramadan ya. Sudah dapat jadwal bulan puasa kuliahnya? Sudah belum? Jam 7. Ya, jam 7 tetap jam 7 atau jadi jam 5? Kalau sudah katanya sudah. Siapa yang sudah baca? Yang jadwal kita nanti jam berapa? Jadi apa jam 5 atau tetap jam 7? Belum? Kayaknya cuma dipotong lama waktunya gitu, Pak. Di surat Mulai edaran. tetap jam 7 ya? Mungkin. Jadi dilihat ya. Ini nanti yang penyesuaian bulan Ramadan 1 bulan di print lalu ditempel ya di kamar belajarnya supaya tahu ya. Nah itu saja ya. Selamat belajar, selamat menyambut bulan puasa Ramadan supaya mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan ini ya, dan bisa dilancarkan terus ya ibadahnya dan tetap semangat untuk belajar ya. Kita akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.